Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 25 karir. Dan sekarang di sesi kualifikasi Moto2 Asen, akhirnya Asep meraih hasil yang bagus dengan start dari urutan kelima, di mana Oncu, Marco Ramirez dan juga Jack Dixon akan mengawali balapan dari barisan pertama. Sedangkan Barry Bartos, Asep dan juga Diego akan start dari barisan kedua. It's okay, ini gap yang cukup rapat juga karena gap kita sama Oncu hanya 0,1 saja. Jadi pembalap ke-5 pun yang start kelima masih ada peluang buat bersaing di barisan terdepan. The director takes it to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. The sun is shining but the temperatures are low today. Many riders have braved a soft rear tyre, but given the layout of the track, they've opted for a hard front tyre. Setelah kemarin balapan di Moto2 seri Italia atau di sirkuit Mugello, itu kan balapannya chaos banget kan, 3 kali red flag di lap pertama dan alhasil balapan dibatalin sama MotoGP Steward. Jadi kemarin kita finishnya untung aja masih bisa finish ke-6 meskipun semuanya gagal finish. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai dan langsung saja kita bersiap-siap untuk Moto2 seri Asen di GP Belanda. Let's go. Oke semua, dan inilah dia round ke-6 Dutch Grand Prix di Asen Circuit. Lampu dipadamkan, langsung saja kita mulai. Here we go, menuju tikungan pertama. Oncu take the lead. First corner, Asep masuk, namun Oncu masih memblocking racing lane yang ingin kita masuki. Kembali Marco Ramirez datang untuk mengovertaking The Black Mamba alias Asep Surasep. Yang cukup melebar, Marco Ramirez datang menyerang, namun sekarang bahkan Barry Bartos yang ikut campur dan bahkan Jack Dixon juga overtaking. Tampil inside line, beberapa rider melebar sehingga kita bisa memanfaatkan kesalahan tersebut. Dan kini Dixon mencoba street trim untuk mengovertaking Asep Surasep. Dan di high speed corner kita masih side by side dengan Jack Dixon. Hingga di tikungan ke-7 kini Dixon mengambil alih tempat kedua dari Asep Surasep. Menuju tikungan ke-9, kini Oncu masih menjadi race leader, tak terkejar. Turn ke-9, kita cukup melebar, kembali ke racing line. Tikungan ke-10, oke, Dixon nampak jelas mengovertaking Oncu dan Oncu melebar, di overtaking oleh Dixon. Here we go, sektor ke-3 sudah kita selesaikan. Kini sektor keempat kita masuki. Overtaking datang dari Colin Veyer, namun Asep berhasil mengovertake balik hingga menuju last chicane. Kita diinvestigasi. Oke, last corner, full gas kembali from The Black Mamba from Indonesia. Lap kedua kita masuki dan Jack Dixon membuat gap yang sangat jauh sekali. Dengan gap 1,2 kita mungkinkah bisa mengejar Dixon? Kayaknya sih mustahil banget karena sekarang ini Dixon kayaknya memiliki performa di atas rata-rata. Sekarang Marco Ramirez di belakang kita. Oncu melebar, kita overtaking, bisakah di exit corner? Asep Surasep masih mencoba mengejar Red Bull KTM. Langsung kita ambil inside line, masih side by side dengan Dennis Oncu. Asep versus Oncu. Oncu kembali menyerang namun berhasil Asep tahan. Sebuah defense yang sangat memukau dari The Black Mamba untuk menjegal podium 2 dari Turkish rider, yakni Dennis Oncu. Entry corner kembali. Dan so far kita ngedapetin satu peringkat dari MotoGP Steward akibat collision dengan salah satu rider. Oke, bendera kuning dikibarkan oleh kuda ini sebagai yang jatuh, kayaknya nggak ada notifikasinya. Namun kayaknya nggak ada yang out of the race. Jadi yang crash barusan masih kembali lanjut balapan. Oke, menuju tikungan 13, lap kedua hampir usai. Kini Dixon memiliki jarak 2,3 detik dengan Asep Surasep. Gap yang sangat jauh sekali yang tercipta di lap kedua ini. Sementara itu Dennis Oncu masih di posisi ketiga di lap ketiga awal. Marco Ramirez keempat dan Diego Moreira kelima. Dan sepertinya Marco Ramirez di overtaking oleh Diego Moreira.
Here we go. Lap ketiga sudah kita masuki. Gak ada yang kebayang bahwa Jack Dixon akan sekencang ini ketika race berlangsung. Soalnya kan biasa emang ya, kita ini pasti sering ngalamin kalau di kualifikasinya kurang bagus atau kurang perform istilahnya, tapi ketika masuk di sesi balapan itu performa tersembunyinya bakal kelihatan. Ya sekarang ini seperti yang dialami dengan salah satu rival kita di grid Moto2, yakni the one and only Jack Dixon, pembalap veteran yang ada di kelas Moto2. Jack Dixon. Dan jujur, gue bener nggak nyangka bahwa si Dixon ini akan ngebikin gap sejauh ini. Di tikungan 10 gap kita udah 3,3 dan bahkan tidak menutup kemungkinan nanti di lap-lap selanjutnya itu jarak bakal semakin jauh dengan Jack Dixon. Jadi patut kita tunggu gebrakan apa yang akan diberikan oleh Dixon di balapan kali ini. Ya bismillah, semoga Dixon tidak sampai terjatuh. Tapi ada pun jatuh ya kita bakal dapat rezeki nombok juga. Oke, dan sekarang dua peringatan kita dapetin dari Film Stewart, namun kita belum ada indikasi untuk diharuskan long lap penalti, karena biasanya kalau udah 5 kali peringatan atau 6 peringatan itu bakal dikasih long lap penalti. Masih datang lagi, dan kini rival lama kita yakni Diego Moreira di belakang. Apakah Diego akan melawan Asep Surasep di lurusan ini? Mari kita tunggu. Oke, ban belakang cukup sliding, hati-hati. Semoga kompon ban kita tidak terdegradasi sangat cepat di sisa race Moto2 GP Assen. Turn 7 masuk perlahan, stay gear 3, gas tipis-tipis, dan kembali Diego Moreira membuat sebuah collision. Dia mengovertaking exit corner. Datang lagi The Black Mamba mencoba mengovertaking Diego Moreira di turn ke-9, dan kini overtaking terjadi. Apakah Diego melawan? Dan benar saja Diego melawan entry corner. Lap keempat pertarungan masih berlangsung, namun Diego Moreira setelah mengovertaking Asep Surasep kini dia mengacirkan diri. Oke, sekarang bendera kuning dikibarkan, seseorang terjatuh lagi, Ivan Otola out of the race. Last sektor, entry corner, perlahan masuk menuju turn 16-17 atau tikungan chicane yang ada di GP Assen, dan lagi-lagi kita kedapatan satu peringatan dari Film Stewart. Tinggal 2 lap lagi, maka race GP Assen akan segera usai, dan tinggal 2 race lagi yang harus kita pertaruhkan untuk mengalahkan Diego Moreira. Exit corner, tikungan kedua menuju tikungan hairpin atau tikungan ketiga. Tikungan hairpin yang sangat melelahkan, dan kini Marco Ramirez datang untuk mendapatkan posisi ketiga, dan kini Marco Ramirez kita overtake balik bisakah? Oke, nice, bagus sekali. Sliding, dan di exit corner kita kehilangan traksi. Marco Ramirez langsung menjauhkan jarak dengan Asep Surasep. Sepertinya bendera kuning dikibarkan, dan kayaknya kita nggak akan bisa masuk di podium jika Marco Ramirez sekarang di tempat ketiga, karena untuk melawan balik dengan kondisi ban sebelah kanan yang sudah terdegradasi sangat parah, kita udah nggak bisa ngepusnya. Syukur-syukur kalau bisa bertahan tanpa ada terjatuh. Oke, tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10. Lap kelima masih berlangsung, masuk perlahan, dan oh my goodness mate, Marco Ramirez mengalami crash di depan mata tepatnya di turn ke-10. Sepertinya ada manuver dari Diego Moreira yang menyebabkan Marco Ramirez terjatuh. Seakan si Diego Moreira nggak mau memberikan ruang kosong kepada si Marco Ramirez ketika masuk di turn ke-10. Alhasil yang gue lihat tadi itu kayaknya ban depan dari Marco Ramirez itu tergelincir ketika menginjak kerb atau garis belang-belang. Seperti itu. Dan kini lap ke-6 berlangsung. Diego Moreira menjauhkan jarak dengan Asep menjadi 1,4 detik, dan gap dengan Dixon kepada Asep 6,8 detik, jauh sekali.
Kini Philip Salah di belakang, Dennis Onco, Alonso Lopez, dan Colin Fayer bersiap-siap menyerang Asep Surasep. Masih kita overtaking lagi. Dan di tikungan kelima, sebuah manuver agresif datang dari Philip Salah yang jatuh di belakang. Crash massal sepertinya pada nyangkut. Akibat Philip Salah crash, apakah red flag akan dikibarkan? Sepertinya tidak. Jadi balapan aman. Gila, Philip Salah menjadi jadi sebab akibat balapan mengacau cuy. Oke, kini Alonso Lopez datang mengovertaking. Kita overtake balik, masih side by side dengan Asep Surasep. Kini Alonso Lopez nyaris memblok pas pengereman Asep di turn ke-9. Kini turn ke-10, Alonso Lopez datang lagi bersiap-siap menyerang Asep Surasep. Lopez versus, dan Lopez kembali mengovertaking. Wow, side by side dengan Alonso Lopez di sektor terakhir. Here we go, masuk perlahan. Kini Lopez nyaris mengovertaking lagi di tikungan ke-15 dan menuju last chicane. 2 tikungan terakhir, Dixon meraih kemenangan. Diego Moreira kedua, dan The Black Mamba Asep Surasep finish di urutan ketiga. Dia masuk di zona podium untuk Moto2 Seri Asen di GP Belanda. Fastest lap dipegang sama Dixon dengan lap time 1 menit 34,368 detik. Diego 2 dan Asep ketiga. Sementara itu di 10 besar ada Lopez, Onco, Holgado, Aaron Canet, Barry Batos, Alonso, Colin Fayer yang ada di posisi ke-10, dan Tony Arbolino finish ke-12. Hasil yang luar biasa bagi Tony Arbolino dengan Blue Crew Pramac Moto2. Kemudian di belakang, seseorang yang not complete, ada Sergio Garcia. Kemudian ada Philip Salah, Zota Van Den, Ramirez, Arenas, dan juga Ivan Ortola. Ini ada 6 riders yang crash dan not complete di balapan kali ini. Yang crash mungkin lebih banyak, tapi yang not complete ada 6 riders cuy. Nah, di klasemen karena Aaron Canet finishnya di belakang kita, maka sekarang di klasemen gap poinnya semakin dekat, jadi 6 poin saja gap antara Asep kepada puncak, yakni Aaron Canet itu sendiri. Di season kedua ini balapan tinggal 5 race lagi atau 5 seri lagi, dan semoga performa Asep bisa kembali mencuat agar bisa mengambil alih puncak klasemen, meskipun terbilang cukup mustahil untuk saat ini. Soalnya motor kita itu bukan motor yang istilahnya paling kenceng di kelas Moto2. Motor kita performanya di pertengahan, tapi ya udahlah, kita jalanin aja. Jadi ke semua, kalau gitu semuanya terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video Moto25 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.